Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah. Gimana kabar kalian hari ini? Baik. Kabar baik. Sudah sarapan belum? Sudah. Ya, tadi pagi yang muslim sudah sholat? Sudah. Yang muslim sholat ya, biasakan ya, setelah sholat 5 waktu ya. Nah, jadi sholat subuh. Nah, jadi anak-anak sekalian, untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Ya, silakan ketua kelas Aifa untuk memimpin doa. Silakan. Izidni ilman warzuqni fahman. Tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah pemahaman yang baik. Amin. Baik, terima kasih kepada ketua kelas Haifa yang sudah memimpin teman-temannya untuk membaca doa. Alis, ya silakan berdiri semua dengan suara keras ya. Kepalkan, lihat ke depan, tangannya dikepalkan. Pancasila, akulah pendukungmu. Aku masih sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Esa Bintang Putra Mahdi. Hadir. Firmance Christian. Hadir. Nancy Alwani. Natasha Reza Datu Paleon. Nur Sabika. Pradipta Haifa Ali. Keras ya. Rahel Pais Penggabean. Hadir, Pak. Sinsaura. Hadir, Pak. Ya, jadi hadir semua ya. Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai percobaan tentang perubahan wujud benda dari benda apa kemarin? Dari benda padat ke benda cair. Ada yang masih ingat nggak apa itu proses mencair? Mencair adalah proses
Ya, meleleh, melebur, dan mencair. Kemudian contoh dari mencair apa? Mentega kalau dipanaskan. Apalagi selain itu? Coklat, es batu. Kemudian apalagi? Kapur kalau dipanaskan. Coklat yang dipanaskan, benar ya. Nah, jadi anak-anak sekalian, itu adalah materi pembelajaran yang sudah kita pelajari kemarin ya. Jadi jangan sampai dilupakan, harus selalu diingat ya. Nah, untuk hari ini kita masuk pelajaran muatan yang berikutnya, muatan bahasa Indonesia, kemudian ada matematika, dan yang ketiga adalah PPKN ya. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah, nah, kalian nanti bisa menjelaskan informasi tentang perubahan wujud benda yang terjadi pada proses terjadinya hujan ya. Kemudian yang kedua adalah kalian dapat menuliskan informasi mengenai perubahan wujud yang terjadi pada proses terjadinya hujan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah dalam tujuan pelajaran kita hari ini adalah menceritakan pengalaman kalian menunjukkan sikap tolong menolong di sekolah. Nanti kita akan bercerita. Nah, untuk menambah semangat pelajaran kita hari ini, mari kita tepuk semangat ya. Tadi tepuk semangat. Kita mulai. Perhatikan, Pak Guru ingin menampilkan ada gambar yang seperti ya. Nah, coba kalian perhatikan. Pernahkah kalian memperhatikan terjadinya hujan? Hari ini kita akan belajar berkaitan tentang proses terjadinya hujan ya. Nah, sekarang kita akan menyaksikan video berikut ini. Proses terjadinya hujan. Ya, kok mendung? Jam berapa sih sekarang? Kok sudah mau hujan? Teman-teman, tahu tidak? Sekarang jam tangan Tika menunjukkan jam berapa? Ya, betul, jam 1 siang. Dan sebentar lagi akan turun hujan. Teman-teman, tahukah kamu bagaimana proses terjadinya hujan? Nah, begini prosesnya. Hujan pada mulanya berasal dari air yang berada di permukaan bumi, seperti air laut, danau, sungai, dan sebagainya, yang tersinari matahari, yang kemudian air tersebut menguap atau menjadi uap dan melayang ke udara. Air yang menguap atau menjadi uap melayang ke udara, dan akhirnya terus bergerak menuju langit. Dengan bantuan angin, uap air membentuk awan. Akibat angin atau udara yang bergerak, awan-awan saling bertemu dan membesar menuju langit atau atmosfer bumi yang suhunya rendah atau dingin, dan akhirnya membentuk butiran es dan air. Karena berat dan tidak mampu ditopang oleh angin, akhirnya butiran-butiran air atau es tersebut jatuh. Lalu turunlah hujan tersebut sampai ke bumi. Asik, hujannya sudah reda. Suasana menjadi cerah kembali. Segarnya. Wah. Teman-teman, air hujan akan mengalir dari hulu ke hilir, atau dari tempat yang tinggi menuju tempat yang lebih rendah, dan akan bermuara ke laut. Nah, begitulah proses terjadinya hujan. Sekarang teman-teman pasti sudah tahu, bukan?
Teman-teman, perlu diketahui bahwa hujan juga bisa mengakibatkan bencana loh, yakni banjir. Nah, banjir disebabkan karena kita tidak menjaga kebersihan lingkungan. Sekarang, pastinya teman-teman sudah tahu bagaimana proses terjadinya hujan. Asik ya? Nah, cari tahu pengetahuan-pengetahuan yang lain yuk. Hanya di Go Smart and Fun. Di sini kita belajar sambil bermain. Dah. Ya, sudah. Sekarang anak-anak sekalian, dari video yang sudah tadi tentang proses terjadinya hujan, tadi ada yang bisa menjelaskan dari video, silakan Simsaura. Air akan menguap, panas, dan membentuk awan. Setelah itu awan akan mengeluarkan titik-titik air dan turunlah ke bumi. Ya, tepuk tangan buat Simsaura. Nah, jadi seperti yang sudah kalian perhatikan, ini adalah proses terjadinya hujan. Nah, hujan terjadi karena adanya perubahan wujud ya. Nah, sebagian permukaan bumi yang berisi air, ada sungai, danau, kemudian kolam dan lautan yang berisi air. Air itu di permukaan bumi akan menguap karena terkena panas matahari. Kemudian sering ya menyaksikan proses terjadinya hujan di kehidupan kalian sehari-hari, Pak ya. Nah, tentunya hujan ini adalah salah satu anugerah dan nikmat yang diberikan oleh Allah atau Tuhan kita ya, dikemukakan oleh teman kalian bahwa memberikan banyak manfaat bagi makhluk hidup. Oleh karena itu kita harus bersyukur ya. Mengurutkan proses terjadinya hujan. Satu kelompok, satu LKPD ya. Terjadinya hujan berdasarkan penjelasan di atas yang sudah dijelaskan tadi. Kerjakan tugas ini bersama kelompokmu ya, diberikan nomor ya. Ini mulai dari nomor berapa? Ya, dari proses menguap dulu airnya nanti sampai proses terjadinya hujan. Silakan diberi nomor. Nanti kita akan presentasikan di depan. Tulis ya di sini kelas 3 aja, tulis kelas 3. Semua anak-anak? Sudah ya. Nah, untuk berikutnya kita akan mempresentasikan hasil dari jawaban di LKPD-nya mengenai proses terjadinya hujan. Kalau sudah siap semua, kita akan mempresentasikan di depan ya, diwakili oleh ketua kelompoknya. Untuk kelompok yang pertama, siapa yang mau maju duluan? Silakan membacakan hasilnya. Coba. Ya, silakan kelompok 2 diwakili oleh Simsaura. Yang keras. Proses terjadinya hujan aduh. Air akan menguap karena sinar matahari dan membentuk awan. Awan akan mengeluarkan titik-titik air. Kemudian turun ke bumi. Itulah proses terjadinya hujan. Tepuk tangan buat kelompok 2. Nah, kelompok berikutnya siapa? Ya, silakan kelompok 4. Proses terjadinya hujan dari uap terkena cahaya matahari Terkena cahaya matahari menjadi awan, menjadi awan,
tepuk tangan buat kelompok 4. Iya, silakan gitu. Berikutnya, coba perhatikan nomor 1. Air menguap karena terkena sinar matahari. Kemudian yang kedua, coba perhatikan yang kedua. Air yang menguap terkena sinar matahari lalu membentuk awan. Kemudian yang ketiga, awan ditiup angin ke daratan. Nah, terjadi proses pengembunan, ya, kondensasi namanya ya. Lalu terjadi butir-butir air yang proses hujan, lalu yang turun di daratan, ya, maka itu ya namanya siklus hujan atau proses terjadinya Tepuk semangat. Yang bisa membacakan teks ini? Ya, silakan Simsaura. Siti hendak pergi ke rumah teman untuk belajar. Hujan turun sejak pukul 07.15 pagi dan berhenti pukul 09.10. Berapa lama hujan turun? Nah, jadi tadi kita masih membahas tentang hujan. Di sini ada teks ya yang menceritakan masih berkenaan dengan hujan. Tetapi di sini diceritakan bahwa Siti hendak pergi ke rumah teman ketika hendak mengerjakan tugas. Nah, saat itu hujan turun dengan deras. Hujannya turun dari pukul 7:15 sampai berhenti pukul 9:10. Nah, yang ditanyakan adalah berapa lama hujan turun? Iya, dari pukul 7:15 ke pukul 8 ini selama 45 menit. Dari pukul 8 sampai pukul 9 itu ada 1 jam. Dari pukul 9 sampai pukul 9:10 itu 10 menit. Kalau kita jumlahkan, ya, 45 menit, ya, tambah 1 jam ditambah 10 menit, maka jumlahnya adalah 1 jam 55 menit. Jadi hujan turun itu selama 1 jam 55 menit. Begitu ya. Nah, sekarang coba perhatikan kembali. Nah, sekarang anak-anak sekalian, kita akan menyaksikan dan menonton video yang berkaitan dengan lama waktu ya dalam kegiatan Menyatakan lama waktu. Pada hari Minggu, pukul 6 pagi, Dinda dan keluarga bekerja sama membersihkan rumah. Dinda menyiram bunga, kakak menyapu halaman rumah, bapak menyapu halaman rumah, dan Dinda membantu ibu membersihkan debu di dalam rumah. Sedangkan ibu mengepel rumah. Pada pukul 8, Dinda dan keluarga selesai membersihkan rumah. Dinda dan keluarga bersantai bersama. Berapa lama Dinda dan keluarga membersihkan rumah? Jarum pendek bergerak 2 angka. Mulai pukul 6 bergerak ke pukul 8. 1, 2. Jadi Dinda dan keluarga membersihkan rumah selama 2 jam. Nah, sekarang mari kita berlatih ya. Coba mari kita berlatih menyelesaikan soal yang ada di depan. Nanti kita ada soal di buku di LKPD-nya ya. Nah, sekarang perhatikan di sini. Udin pergi ke sekolah diantar ayah. Ya, Udin berangkat dari pukul 6 lewat 25 menit
perjalanan dari rumah ke sekolah membutuhkan waktu 30 menit. Nah, pukul berapa Udin sampai di sekolah? Ya, berapa menit? Pukul berapa? 55 menit. List 3 kegiatan kamu yang kamu lakukan setiap hari. Iya. Makan. Nah, apalagi? Jadi tuliskan 3 kegiatan kamu yang kamu lakukan di rumah. Silahkan dikerjakan. Silahkan. Sudah siap semua? Sudah selesai? Ya, sudah selesai semua. Nah, baik anak-anak sekalian, kita mulai dengan presentasikan setiap kelompok ya, diwakili oleh kelompoknya masing-masing. Silakan kelompok berapa? Ya, silakan. Kelompok 2. Mulai kegiatan pukul 00.00. Selesai kegiatan kegiatan 1 jam. Pukul 03.00. Selesai kegiatan pukul 09.00. Membantu ibu 5 jam. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Tepuk tangan semuanya, keras. Silakan, terima kasih. Kemudian berikutnya silakan kelompok 4. Mulai kegiatan pukul 8. Selesai kegiatan pukul 10. Kegiatan belajar. Lama kegiatan 2 jam. Mulai kegiatan pukul 7. Selesai kegiatan pukul 8. Kegiatan mencuci mobil. Lama kegiatan 1 jam. Mulai kegiatan pukul 9. Selesai kegiatan pukul 12. Kegiatan membantu ibu. Lama kegiatan 3 jam. Tepuk tangan untuk kelompok 4 yang keras. Ya, terima kasih buat kelompok 4. Ini ada hujan ya yang membasahi lantai sekolah. Nah, jadi akibatnya lantai sekolah menjadi licin ya. Kemudian Udin berjalan dengan cepat karena takut masuk ke sekolah. Kemudian Udin tidak memperhatikan lantai yang licin tadi. Akibatnya Udin pun tergelincir ya. Udin akhirnya jatuh ya. Nah, jadi saat kamu berada di dekat Udin, apa yang kamu lakukan? Ya, kalau apa? Ayo Sasha. Menolongnya. Siapa lagi? Ya, silakan. Kita membantunya. Nah, jadi ya, kita mengamati kembali video yang akan Bapak tampilkan berikut ini mengenai tolong menolong. Menolong teman. Muti, kita main yuk. Hei teman-teman, kita main kucing-kucingan yuk. Aku ikutan juga. Oke deh. Ayo kita hopimpah. Homplimpah, 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 homplimpah. Muti jadi kucing.
kejar, ayo kejar. Aku balas kau Muti. Hahaha. Muti, awas, ada batu. Wah. Aduh. Aduh, sakit. Aduh, lututnya berdarah. Ih, kasihan ya. Ku ambil obat merah dan plester deh. Ini obat merahnya. Lukanya dicuci dulu biar bersih. Mau pakai bar water atau alkohol? Perih dikit sih, tapi kumannya mati loh. Jadi kakimu aman. Di plester ya, biar lukanya nggak kotor. Asik ih, jadi kayak dokter beneran. Lain kali lihat ke depan kalau lari. Di sini kan banyak batu, Mut. Makasih ya, kalian baik deh. Mau tolongin aku. Kita kan emang harus saling menolong. Karena itulah gunanya teman. Nah, baik anak-anak sekalian. Dari video yang sudah kalian tonton dan simak tadi ada kata-kata terakhir ya. Nah, kita harus menolong teman, itulah fungsinya teman. Nah, jadi dari video yang sudah kalian lihat tadi, kalau kalian ya ada melihat temannya yang sedang apa tadi? Kesusahan atau kesulitan seperti terjatuh ya saat bermain, maka kita harus segera menolongnya. Ya, menolong yang lain seperti yang sudah kalian bisa lihat di depan ini ya, perhatikan. Nah, yang pertama, coba perhatikan di sini. Gambar yang pertama ini anak sedang ngapain? Sedang menolong temannya yang terjatuh. Kemudian yang kedua, gambar yang kedua, coba menolong temannya mengambil buku, merapikan buku ya. Yang ketiga, gambarnya yang ketiga, siapa yang bisa jelaskan? Coba yang ketiga, Rahel, coba yang ketiga, gambar yang ketiga itu anak-anak sedang ngapain? Sedang mengumpulkan sumbangan. Baik, yang ke iya, anak-anak sedang membantu temannya sedang merapikan buku-buku yang ada di mana ini? Coba gambar yang berikutnya ini. Menolong kakek yang sedang menyeberang jalan. Yang gambar yang keempat, terakhir ya. Apa? Anak-anak sedang bergotong royong
atau tolong menolong dalam membersihkan ruang kelas. Kita semangat. Hari ini kita di awal tadi sudah belajar mengenai menyimak informasi tentang proses terjadinya hujan, di mana proses terjadinya hujan dimulai dari air yang menguap karena terkena cahaya matahari lalu menjadi awan. Awan ditiup angin ke daratan, lalu titik air lalu jadilah hujan. Kemudian pelajaran yang kedua tentang matematika. Kita tadi menghitung lama waktu tentang kegiatan kalian sehari-hari, baik itu kegiatan di sekolah maupun kegiatan di rumah. Kemudian pelajaran yang ketiga mengenai PPKN tadi ya. Nah, PPKN adalah belajar bagaimana cara kita menolong teman ya. Untuk lebih memahami pelajaran kalian hari ini ya, Pak Guru akan memberikan soal evaluasi pelajaran kalian hari ini. Silahkan dikerjakan soalnya, ditulis ya, diberikan tanda silang pada jawaban yang benar. Evaluasi. Nah, jadi ini akan Bapak berikan penilaian untuk hasil dari jawaban kalian. Bahasa Indonesia tentang bagaimana tadi? Matematika, PPKN ya. Kalau bahasa Indonesianya belajar, matematikanya belajar tentang apa tadi? Ya, tentang waktu kegiatan yang kalian laksanakan di mana? Sehari-hari di rumah maupun di sekolah. Dan berikutnya kita akan belajar mengenai hak dan kewajiban kalian di rumah, baik kalian sebagai seorang anak ya, nah ataupun anggota keluarga lainnya. Seperti apa kalau di rumah? Ada ayah, ada ibu, adik, ada kakak, ada yang punya kakak, ada kakak. Dan anak-anak sekalian, untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Kepada ketua kelas, silakan dipimpin. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Terima kasih kepada ketua kelas Aifa yang sudah meminta. Sebelum kalian pulang, Pak Guru berpesan ya kepada anak-anak sekalian, kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini dengan selalu mengenakan masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Dan kemudian juga kepada anak-anak sekalian, Pak Guru ingatkan, saat pulang sekolah
ya untuk hati-hati di jalan ya, karena banyak kendaraan yang lewat. Silakan setelah ini kalian boleh pulang ke rumahnya masing-masing dengan tertib. Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Silakan.